Perkenalkan, nama saya Ivan, marketing dari Accurate Business Center. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan kepada Anda mengenai Accurate varian Deluxe di bagian proyeknya. Mari kita simak bersama-sama. Jadi ketika kita mulai membuka modul proyek, alur-alur yang ada di modul proyek adalah seperti ini. Mulai dari bahan baku, kemudian upah pekerja, dilanjutkan ke analisa harga kerja, kemudian masuk ke proyek, setelah itu pemakaian bahan baku atau bahan baku terpakai, dan pembayaran upah jika ada. Setelah itu ada survei proyek, kemudian ada tagihan proyek, dan yang terakhir adalah proses finishing atau penyelesaian proyek. Kita akan membahas satu persatu mengenai alur yang ada di modul proyek kali ini. Untuk bahan baku, ini adalah material-material atau bahan baku yang diperlukan untuk membentuk suatu proyek. Jadi di sini Anda akan langsung masuk ke master barang yang ada di Accurate Desktop. Sama halnya seperti master yang ada di menu persediaan. Menu bahan baku di sini mengambil dari menu persediaan yang ada di master barang dan jasa. Kemudian untuk upah pekerja, semua upah pekerja yang mau Anda tagihkan kepada customer harus Anda catat di sini. Entah itu gaji karyawan, entah itu biaya sewa alat proyek, atau biaya lain-lain yang mengenai proyek tersebut. Setelah dari bahan baku dan upah pekerja, kita akan masuk ke menu atau modul analisa harga pekerjaan. Di analisa harga pekerjaan ini, kita akan melakukan pekerjaan atau penginputan pada pekerjaan yang akan kita lakukan terhadap proyek yang kita kerjakan. Mulai dari bahan bakunya, kemudian biaya-biaya yang timbul terhadap pekerjaan tersebut, kita input di analisa harga pekerjaan. Misalkan, pemasangan saluran terbuka membutuhkan bahan baku, batu kali, batu bata, dan semen gresik. Kemudian biaya yang timbul terhadap pemasangan saluran terbuka, mulai dari connect, tukang batu, kepala tukang, dan mandor, itu semua juga diinput di analisa harga pekerjaan. Setelah itu, kita masuk ke modul atau alur selanjutnya, yakni alur proyek. Nah, di alur proyek ini Anda bisa menulis atau menginput proyek apa yang sedang Anda kerjakan. Misalkan nama proyeknya adalah proyek A. Saya ambil contoh yang lain, misalkan nama proyeknya adalah bangunan Stok One. Nah, di sini mengisi nama proyeknya apa, kemudian pemilik dari proyek ini atau customer yang memiliki proyek ini siapa. Semua biodata ini bisa Anda lengkapi di modul proyek. Kemudian Anda bisa menyeting atau menginput akun-akun yang diperlukan dalam proses pengerjaan proyek tersebut. Mulai dari akun proyek diproses, kemudian akun pendapatan di muka, semua bisa Anda setting di sini. Selain itu, di modul proyek, Anda juga bisa menjumpai RAB atau rencana anggaran biaya. Di sini Anda bisa menginput mulai dari seluruh pekerjaan yang ada di dalam proyek itu, kemudian menu-menu yang tadi sudah Anda input di analisa harga kerja, bisa Anda tarik ke modul RAB. Jadi misalkan pemasangan power plank ini, material yang dibutuhkan apa saja, dia akan langsung
masuk ke dalam menu RAB. Demikian pula dengan anggarannya, apa saja yang Anda anggarkan untuk kebutuhan proyek tersebut bisa Anda input di sini. Mulai dari bahan baku dan biaya-biayanya nanti akan langsung masuk di sini semua. Hasil dari RAB yang di sini akan tercantum di anggaran dan kuantitas. Setelah dari modul proyek, kita masuk ke bahan baku terpakai. Jadi di bahan baku terpakai ini, bahan-bahan yang terpakai dalam proyek atau pengerjaan proyek tersebut akan kita input di sini. Misalkan saja untuk proyek bangunan pertokoan dengan pekerjaan luar dan halaman membutuhkan bahan baku seperti ini. Di sini adalah bahan baku yang terpakai beserta dengan upah-upah yang terjadi ketika pembuatan atau pekerjaan luar dan halaman. Setelah dari bahan baku terpakai, jika Anda melakukan pembayaran upah atau gaji, bisa Anda masukkan ke sini. Nah, di sini adalah untuk pembayaran upah dan gajinya. Kita bisa pilih proyeknya apa, kemudian metode pembayarannya apa. Saya contohkan saja, misalkan proyek A menggunakan BCA/IDR. Kemudian, misalkan biaya gaji atau upah karyawan. Kita klik di sini, nominalnya berapa, misalkan kita masukkan 400.000, berarti nanti yang kita bayarkan untuk pekerjaan ini, untuk pekerjaan proyek adalah biaya gaji senilai 400.000. Setelah dari bahan baku terpakai dan pembayaran upah atau gaji tadi, kita masuk ke survei proyek atau seberapa jauh proyek tersebut sudah dijalankan atau diselesaikan. Nah, di survei proyek ini Anda bisa menjumpai nama proyeknya apa, kemudian keterangan. Nah, di sini Anda bisa menambahkan keterangannya apa saja. Misalkan pengerjaannya sudah sampai ke 20 atau survei ke 20. Apa saja yang sudah diselesaikan di sini bisa Anda centang pekerjaan-pekerjaan yang sudah selesai dari proyek tersebut. Setelah itu, setelah dari survei proyek, muncullah tagihan proyek yang akan kita tagihkan kepada customer. Nah, seperti ini. Jadi, proyek bahan bangunan atau bahan bangunan pertokoan, di sini ada terminnya, mulai dari penyelesaian 0, 1, 2, 3, dan 4. Begitu. Tagihannya 25% semua. Disinilah nanti akan muncul tagihan dari proyek customer. Setelah dari tagihan proyek, maka kita melakukan finishing. Finishing ini sebagai keterangan bahwa proyek tersebut sudah selesai. Misalkan saja, ketika saya ingin melakukan finishing terhadap proyek A, saya tinggal pilih ini. Nah, ketika masih belum ada pelunasan atau masih ada piutang yang masih belum dilunasi, akan muncul tampilan seperti ini. Jadi ini namanya atau artinya proyek tersebut belum selesai. Nah, kalau misalkan seperti ini, ketika sudah tidak ada tagihan, kita bisa menyelesaikannya. Ini karena hanya akun contoh saja. Demikian alur proyek yang ada di Accurate Desktop varian Deluxe. Sekian dan terima kasih. Jika Anda masih ingin bertanya mengenai Accurate, silakan menghubungi saya, Ivan, di 087 759 171799. Terima kasih.